berikutnya kita akan melanjutkan ke bagian profesi akuntan. Nah, jadi sebelumnya Ustazah sampaikan dulu di sini, orang yang mahir akuntansi minimal dia lulusan S1 dan ngambil bagian keprofesian akuntan, maka ia bisa disebut sebagai akuntan. Nah, terus akuntannya ada akuntan apa saja Ustazah? Kita bahas sekarang. Nah, yang pertama ada akuntan internal. Akuntan internal itu adalah akuntan yang berada atau yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada yang namanya akuntan publik. Nah, kalau akuntan publik ini berarti akuntan yang memberikan akuntan publik ini adalah akuntan yang memberikan pelayanan kepada publik. Misalnya perusahaan-perusahaan yang memerlukan jasanya, atau misalkan ada lembaga-lembaga tertentu yang membutuhkan analisis dari laporan keuangannya, itu bisa nanti menghubungi yang namanya akuntan publik. Yang ketiga ada akuntan pendidik. Nah, kalau akuntan pendidik ini adalah akuntan yang memberikan atau mentransfer ilmu kepada calon-calon akuntan yang lain. Bisa di sini disebut dosen akuntansi atau guru akuntansi. Jadi seperti Ustazah ini juga bisa disebut sebagai akuntan pendidik. Karena apa? Karena menyampaikan ilmu akuntansi ini agar nantinya kalian bisa mengetahui dan semoga saja bisa menerapkan ilmu akuntansi ini pada perusahaan kalian masing-masing. Nah, yang berikutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja di pemerintahan. Misalkan di sini adalah akuntan yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi nanti mengoreksi data keuangan nih yang ada di instansi, yang ada kebanyakan sih dari instansi atau kepemerintahan ya. Seorang akuntan itu harus mempunyai etika, nah atau sikap yang harus dimilikinya supaya menjadi seorang akuntan yang profesional lah, ya kan? Yang pertama, akuntan itu harus punya sikap integritas. Nah, integritas itu apa Ustazah? Seorang akuntan itu harus bisa mengatakan kondisi sebenarnya dan berterus terang. Intinya, kalau menjadi seorang akuntan itu harus jujur. Yang kedua adalah objektif, tidak memihak. Nah, jadi kita tidak memihak kepada siapapun, baik orang yang kita auditkan informasi keuangannya atau maupun yang lain. Nah, yang ketiga penuh kehati-hatian. Nah, jadi ketika menjadi seorang akuntan itu harus berhati-hati ketika misalkan kita membuat laporan keuangan. Kalau tidak hati-hati maka banyak terjadi kesalahan. Nah, terus sifat kehati-hatian ini juga perlu dimiliki oleh akuntan agar apa? Agar pekerjaannya mudah terselesaikan. Nah, yang ketiga penuh kalau penuh kehati-hatian tadi sudah ya, kerahasiaan. Nah, jadi seorang akuntan itu harus bisa menjaga
rahasia dari perusahaannya atau rahasia dari kliennya. Nah, jadi jangan sampai misalkan data keuangan yang kita handle itu kita sebarluaskan untuk seseorang yang memang tidak berhak mengetahuinya. Nah, harus dijaga kerahasiaannya. Yang berikutnya adalah profesional. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang akuntan itu harus profesional, harus mendalami atau harus menguasai bidang yang kita geluti ini. Jadi ketika kita sebagai seorang akuntan, kita harus bisa dong membuat laporan keuangan. Kita harus bisa dong menganalisa laporan keuangan. Misalkan. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Kalau nanti sekiranya ada yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ustazah. Nah, Ustazah sangat berharap semoga kalian bisa memahami penjelasan Ustazah dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.